Pada titik tertentu dalam sejarah sebuah bangsa, muncul momen yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dihindari, dan tidak boleh dibungkam. Momen di mana rakyat bangkit bukan untuk merayakan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah takhta yang diwariskan, melainkan kepercayaan yang dipinjam. Di tengah gejolak kekuasaan yang semakin menunjukkan wajah otoriternya, Amerika Serikat mendekati persimpangan jalan antara menjadi negeri yang ditakuti oleh rakyatnya sendiri atau kembali menjadi tanah tempat rakyatnya berdiri tegak, saling menjaga, dan berani berkata, "Cukup sudah." 14 Juni bukan lagi sekadar tanggal dalam kalender. Bagi jutaan orang, ini adalah panggilan jiwa. Hari di mana suara rakyat akan bergema lebih keras dari deru tank dan semangat demokrasi akan berdiri menantang parade kekuasaan. Berjumpa kembali bersama Oktagon 75. Sambil menanti berita menarik seputar UFC, kita sajikan berita di luar arena. Semoga bisa dinikmati. Setelah serangkaian penggerebekan imigrasi yang menegangkan di Los Angeles, tensi politik di Amerika Serikat kian memuncak. Di balik asap gas air mata dan suara sepatu bot militer di jalanan, arus perlawanan tengah membentuk dirinya dengan keteguhan dan tekad yang jarang terlihat dalam sejarah modern negeri ini. Para penyelenggara gerakan Hari Tanpa Raja bersiap menggelar unjuk rasa besar-besaran pada 14 Juni, hari yang bukan hanya bertepatan dengan ulang tahun Presiden Donald Trump, tetapi juga direncanakan sebagai panggung unjuk kekuatan militer yang disusupi makna politis yang gelap. Ribuan pawai dan rapat umum diperkirakan akan digelar serentak di seluruh negeri sebagai simbol penolakan terhadap apa yang diyakini banyak pihak sebagai kecenderungan otoritarianisme dalam pemerintahan Trump. Menyadari betapa besar taruhannya, para penyelenggara telah menggandakan pelatihan bagi para pemimpin komunitas dan peserta. Mereka mempersenjatai diri bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pengetahuan tentang hak konstitusional, strategi keamanan, dan taktik deeskalasi. Mereka belajar untuk tidak membalas serangan dengan kemarahan, tetapi dengan kedewasaan moral yang tenang dan teguh. Pelatihan ini didukung oleh lembaga-lembaga seperti American Civil Liberties Union, Greenpeace, Move On, hingga Project 50.501. Strategi yang disusun bukan hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk merawat solidaritas, terutama bagi kelompok-kelompok paling rentan seperti komunitas kulit hitam dan coklat, LGBTQ+, dan imigran. Rencana taktis mencakup pengamanan jalan keluar, identifikasi zona aman, hingga pelatihan menghadapi kemungkinan penangkapan secara damai. Sementara itu di Washington DC, bayangan parade militer yang megah tengah dipersiapkan untuk mengagungkan kekuasaan satu orang. Tank-tank dan pasukan bersenjata akan berbaris di jalan-jalan ibu kota bukan sebagai simbol perlindungan rakyat, melainkan sebagai pertunjukan kekuatan yang syarat makna politis. Trump sendiri telah menyerukan kehadiran 200.000 pendukung, tetapi di luar lingkaran itu, jutaan orang tengah bergerak untuk menentangnya. Para penyelenggara Hari Tanpa Raja menargetkan lebih dari 2 juta peserta secara nasional, menyatakan bahwa kekuatan sejati tidak berada di tangan segelintir orang, melainkan dalam hati rakyat. Insiden tragis yang terjadi beberapa hari sebelumnya menambah bara semangat dalam gerakan ini. Di Los Angeles, penggerebekan ICE berubah menjadi insiden kekerasan saat David Huerta, Presiden SEIU California dan warga negara AS, diserang dan ditangkap ketika mencoba mengamati penggerebekan secara damai. Ia mengalami luka fisik yang cukup serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Momen ini memicu ledakan solidaritas di media sosial, mengingatkan publik akan bahaya nyata dari kekuasaan yang digunakan tanpa batas. Rekaman kekerasan itu menyebar luas, gas air mata ditembakkan kepada kerumunan, peluru karet melukai seorang jurnalis asing, dan seorang pria lansia dipukuli secara brutal di Santa Ana. Tragedi demi tragedi ini menyatu menjadi narasi kolektif tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan, sekaligus menjadi panggilan untuk aksi damai yang besar dan menyeluruh. Para tokoh gerakan seperti Leah Greenberg dari Indivisible dan Randy Weingarten dari AFT melihat peristiwa ini bukan sebagai insiden terisolasi, melainkan bagian dari strategi sistematis yang bertujuan menakut-nakuti rakyat.
Bagi mereka, Trump tidak sekadar pemimpin yang keras kepala, tetapi figur yang mencoba mereplikasi pola kekuasaan otoriter, mengintimidasi, membungkam, dan memaksa patuh dengan ancaman. We have a president who is moving this country rapidly into authoritarianism. He is suing media who criticizes him. He is going after law firms who have clients who were against him. He's going after universities that teach courses that he doesn't like. He's threatening to impeach judges who rule against him, and he's usurping the powers of the United States Congress. This guy wants all of the power. He does not believe in the Constitution. He does not believe in the rule of law. My understanding is that the governor of California, the mayor of the city of Los Angeles, did not request the National Guard. Namun, para penyelenggara tidak menyerukan balas dendam. Sebaliknya, mereka menyusun respons yang damai, penuh semangat kolektif, dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang otentik. Mereka ingin menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah tentang parade tank atau pengerahan militer, melainkan tentang komunitas yang bersatu, bersuara, dan tidak gentar menyuarakan kebenaran. Di balik layar, berbagai organisasi buruh dan komunitas progresif telah bergabung menjadi sponsor gerakan ini. Di antara mereka ada Jaringan Aksi Nasional, Serikat Pekerja Guru, dan kelompok buruh federal seperti AFGE dan UE. Beberapa dari mereka bahkan telah mengalami langsung dampak kebijakan Trump, dari pemangkasan anggaran hingga pelecehan terhadap pegawai federal. Namun, dalam semangat Hari Tanpa Raja, mereka menolak tunduk. Bagi mereka, ini adalah perjuangan untuk memulihkan kembali prinsip dasar Amerika, bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari satu individu, bukan dari militer, dan bukan dari rasa takut. Bersamaan dengan persiapan aksi, para penyelenggara menyebarkan protokol keselamatan yang rinci. Mereka menyarankan demonstran untuk tetap di ruang publik terbuka, memberitahu kontak terpercaya sebelum datang, serta menggunakan enkripsi dalam komunikasi digital mereka. Mereka mengingatkan bahwa keselamatan tidak pernah bisa dijamin sepenuhnya, tetapi persiapan dan solidaritas bisa menjadi tameng terbaik. Organisasi seperti Black Lives Matter dan Greenpeace menambahkan peringatan tambahan. Lindungi mereka yang paling rentan, buramkan wajah peserta dalam siaran langsung, dan jangan pernah menjawab pertanyaan penegak hukum tanpa kehadiran pengacara. Mereka juga menekankan pentingnya penghubung komunitas untuk menjaga dialog yang tenang dengan aparat jika ketegangan tak bisa dihindari. Sementara itu, di DC, penyelenggara memilih untuk tidak menghadapi parade militer secara langsung. Sebuah pernyataan dari situs resmi Hari Tanpa Raja bahkan menyarankan warga untuk menjauh dari distrik pada 14 Juni. Mereka tidak ingin terjebak dalam panggung kekuasaan yang dibangun bukan untuk merayakan rakyat, melainkan untuk memuja satu orang. Dalam seluruh rencana besar ini, satu pesan terus disuarakan oleh mereka yang berdiri di garis depan gerakan, bahwa dalam menghadapi otoritarianisme, kekuatan rakyat tidak terletak pada kemarahan yang membakar, melainkan pada keberanian untuk tetap damai dan tegas. Ketika negara mencoba memaksa rakyat tunduk, maka rakyat harus berdiri bersama, bukan dengan kekerasan tetapi dengan tekad, cinta pada demokrasi, dan keinginan kuat untuk tidak menjadi bangsa yang menyerah pada rasa takut. Sejarah selalu mencatat dua jenis tokoh, mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan, dan mereka yang menyalakan cahaya dalam gelapnya rezim. Pada Hari Tanpa Raja, jutaan rakyat Amerika memilih untuk menjadi yang kedua. Mereka tidak membawa senjata, tetapi harapan. Tidak membawa bendera partai, tetapi suara hati nurani. Mereka tahu mungkin tak semuanya akan pulang dengan selamat, tapi mereka juga tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Ketika kekuasaan mencoba menjadikan ketakutan sebagai bahasa resmi negara, rakyat merespons dengan bahasa yang lebih kuat, solidaritas. Dan di tengah langit yang mungkin dilintasi jet militer, suara rakyat tetap akan terdengar, bukan dalam teriakan kemarahan, tetapi dalam bisikan yang tak tergoyahkan. Kita belum kalah, dan kita tidak akan tunduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.